Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Munawar dengan NIM belakang 112. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra dengan NIM belakang 113. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rahmawati dengan NIM belakang 115. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM belakang 120. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan mengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan probabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, data dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal, sehingga sistem informasi yang digunakan lebih efisien dan produktif. Enterprise Resource Planning atau ERP untuk sistem ini sangat sering digunakan oleh perusahaan besar. Tidak menutup kemungkinan perusahaan kecil maupun rintisan juga dapat menggunakan sistem ini. ERP sendiri digunakan untuk memanajemen dan mengelola data yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. 2. Supply Chain Management atau SCM. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti memanajemen suplai bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. 3. Transaction Processing System atau TPS. Sistem yang selanjutnya adalah TPS yang berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain-lain. 4. Office Automation System atau OAS. Sistem yang keempat adalah OAS yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Kemudian dapat mengintegrasikan antar server dalam perusahaan. Contohnya adalah penggunaan email. 5. Informatic Management System atau IMS. Dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum di sini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Selain itu, IMS juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Sistem ini sangat cocok untuk menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Yang keenam ada Knowledge Work System atau KWS. Sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Pengetahuan maksudnya adalah sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang kita jalankan. Yang ketujuh, Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Pada umumnya dapat berupa kuesioner, skenario, maupun konsultasi. Contoh dari sistem tersebut adalah e-government. Yang kedelapan ada Expert System dan Artificial Intelligence. Dalam sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lain karena penerapannya menggunakan kecerdasan buatan. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan IS dan AI adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Yang kesembilan ada Executive Support System atau ISS. Pada sistem ini cenderung menguntungkan pada seorang manajer karena ISS mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Yang ke-10
ada Decision Support System atau DSS. Untuk sistem terakhir ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Yang pertama, sejarah sistem informasi era pertama, sebelum tahun 1965, yaitu mainframe and mini komputer. Sistem informasi manajemen berbasis komputer masih belum meluas penggunaannya. Namun, seiring perkembangan teknologi komputer, kemudian lahirlah komputer dengan ukuran yang lebih kecil. Banyak perusahaan yang memakainya walau mungkin pada waktu itu harga satu komputer masih sangat mahal, tapi masih terjangkau bagi perusahaan yang berukuran besar. Pada tahun 1955 sampai 1965, teknologi komputer sudah mulai dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas kantor di perusahaan. Sistem komputer masih belum dilengkapi dengan sistem operasi, namun ada beberapa fungsi dasar dari sistem operasi yang sudah ada. Hingga tahun ini, sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi masih jarang digunakan, atau digunakan walau dengan banyak batasan kemampuan. Yang kedua ada sejarah sistem informasi era kedua pada tahun 1965 sampai 1980, yaitu personal komputer. Era kedua dalam sejarah sistem informasi manajemen dimulai pada tahun 1965. Saat itu komputer telah berkembang pesat dari sisi performa. Harganya juga lebih terjangkau, bahkan bukan hanya perusahaan, orang pribadi pun sudah banyak yang bisa memilikinya. Kemampuan komputer sudah semakin meningkat dengan ditemukannya mikroprosesor pada komputer. Aplikasi lunak software mulai bermunculan. Di masa ini, komputer telah bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan diakses secara simultan. Adanya memori pada yang bisa dipartisipasi ataupun dibagi memudahkan beberapa pekerjaan kantor dalam menyimpan dan memproses data. Yang ketiga, sejarah sistem informasi era ketiga pada tahun 1980 sampai 1990, yaitu server network. Pada era ketiga ini, sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi mulai banyak dipakai oleh perusahaan. Banyak perusahaan, terutama perusahaan multinasional, yang menciptakan sistem informasi mereka walaupun masih belum sempurna. Di era ini, komputer telah banyak mengalami pengembangan. Kemampuan komputer semakin meningkat dan dikenal dengan komputer desktop. Pada era ini mulai tercipta teknologi jaringan atau TCP atau IP yang bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. 4. Sejarah sistem informasi manajemen era keempat 1990 sampai 2000. Enterprise computing pada era keempat adalah penyempurnaan teknologi di era ketiga. Perbaikan yang menghasilkan kecepatan akses jaringan yang lebih mudah dan cepat. Di era ini, aplikasi perangkat lunak mulai banyak dikembangkan. Beberapa aplikasi khusus perusahaan mulai terpadu dan bisa diakses ke berbagai departemen lain yang terdapat pada perusahaan. Software yang dikembangkan sudah bisa mengintegrasikan berbagai peran departemen dalam perusahaan. Departemen operasi, keuangan, pemasaran, akuntansi, sumber daya manusia, inventory, dan departemen yang bisa bekerja sama dengan selaras dan juga saling terhubung satu dengan yang lain. 5. Sejarah sistem informasi manajemen era kelima 2000 sampai sekarang, cloud computing. Sistem informasi manajemen di era kelima awal abad 21 hingga sekarang ini bisa dikatakan mengalami perkembangan yang super cepat. Era internet, era smartphone, era cloud computing. Informasi bisa diakses di mana saja, kapan saja, format apa saja, dan kecepatan yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Bahkan pengguna bisa membaca informasi yang dihasilkan dalam genggaman tangannya. Kecepatan mengumpulkan data, pengolahan data, dan pelaporan informasi sudah dalam hitungan detik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.